Halo rekan-rekan mahasiswa, hari ini kita lanjut materinya ya terkait dengan resiko pasar. Ya. Resiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi-kondisi situasi pasar yang di luar kendali dari perusahaan. Misalnya saja intinya adalah kalau resiko pasar itu resiko yang menyeluruh ya karena sifatnya itu umum dan bersifat menyeluruh dan dialami oleh seluruh perusahaan. Ya, jadi konsep resiko pasar itu resiko yang dialami di luar dari kendali perusahaan. Nah, biasanya resiko ini bersifat menyeluruh dan dialami oleh seluruh perusahaan. Nah, contohnya apa? Misalnya krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 ya. Nah, hal ini menyebabkan misalnya perusahaan itu mengalami tutup ya karena banyak misalnya investor-investor itu menarik uangnya dari Indonesia pada saat itu ya karena ketakutan ya terkait krisis ekonomi. Kemudian harga-harga menjadi naik. Nah, tetapi harga naik tidak diikuti dengan daya beli masyarakat sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami bangkrut ya. Nah, kemudian ada kondisi situasi pasar dengan berbagai stabilitas dan instabilitasnya mampu memberikan pengaruh pada kontinuitas dan profit perusahaan. Jika situasi dan kondisi tersebut masih berada dalam kondisi kendali manajemen atau manajemen kontrol, maka itu masih dianggap aman. Namun, jika sudah berada di luar kendali uncontroller ya, maka perusahaan akan mengalami permasalahan baik secara finansial maupun non finansial. Perusahaan dengan berbagai instrumen kebijakan yang dimiliki berusaha memaksimalkan untuk meminimalisir dan bahkan berusaha menghilangkan resiko pasar. Walaupun secara fakta pada saat resiko pasar terjadi, beberapa perusahaan harus melakukan strategi. Ya, misalnya merger ya yang terjadi pada berbagai Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah sekarang merger bersama menjadi Bank BSI. Itu salah satu cara untuk memitigasi resiko. Dia tidak menghilangkan resiko pasar namun dia mengurangi resikonya dengan cara merger. Kemudian ada akuisisi, kemungkinan ada perantingan, ada divestasi, diversifikasi konsentrik, diversifikasi konglomerat, kemudian ada diversifikasi horizontal dan sebagainya. Di mana tujuannya adalah ada berbagai sebab yang salah satunya adalah menyelamatkan perusahaan. Ya, makanya hal-hal ini dilakukan. Kemudian keputusan yang dilakukan dalam menyelamatkan perusahaan harus dilakukan atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang kuat dengan melihat aspek pandangan yang jauh ke depan atau future aspect, yang merupakan salah satu dasar keputusan yang dipergunakan untuk menempatkan kinerja perusahaan bukan hanya bersifat stimulus namun lebih dari itu yaitu bersifat berkelanjutan ya. Kemudian mengamati dan memahami suatu perusahaan secara kompleks baik secara internal dan eksternal adalah menjadi syarat mutlak seorang manajer yang profesional adalah di mana jika ia memahami dan mengendalikan perusahaan secara profesional. Nah, kemudian ini yang penting ya. Di dalam pasar itu terdapat dua bentuk risiko. Yang pertama itu adalah general market risk atau risiko pasar secara umum. Hal ini dialami oleh seluruh perusahaan yang disebabkan oleh suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga terkait yang mana kebijakan tersebut mampu memberi pengaruh pada berbagai sektor bisnis. Misalnya, pada saat bank sentral suatu negara melakukan kebijakan tight money policy atau kebijakan uang ketat dengan berbagai instrumen, misalnya saja dengan menaiki suku bunga atau BI rate ya. Di mana akibat dari menaikkan BI rate ini
akan membawa pengaruh secara menyeluruh pada sektor bisnis yang berhubungan dengan interest rate atau related instrument rate, ya, berbagai instrumen yang berhubungan dengan suku bunga. Misalnya berhubungan dengan suku bunga itu apa? Ada investasi, kemudian ada deposito, ya. Siapa biasanya ada terkait investasi dan deposito itu? Biasanya adalah pihak perbankan, ya. Kalau BI rate itu langsung berhubungan dengan pihak perbankan. Dengan begitu terkait dengan kredit dan deposito. Misalnya, pada saat BI rate dinaikkan pada suku bunga kredit di perbankan, akan mengikuti kondisi tersebut, yaitu turut menaikkan suku bunga kredit, terutama jika perbankan terus menerapkan perhitungan bunga secara sliding rate, artinya suku bunga yang menurun. Kan ada BI rate itu ada yang flat, ada yang sliding, ya. Perhitungan bunga kredit secara sliding rate adalah perhitungan yang pembebanan bunga terhadap nilai pokok pinjamannya akan mengalami penurunan setiap bulan ke bulan berikutnya. Yang mengalami ini disesuaikan dengan menurunnya besarnya nilai dari pokok pinjaman sebagai efek adanya pembayaran cicilan dan pokok pinjaman dilakukan oleh seorang debitur. Nah, yang termasuk kategori general market risk, ya. Beberapa sebab yang menimbulkan terjadinya ini, ya, adalah general market. Yang pertama itu foreign exchange risk, ya. Dalam ilmu keuangan dibedakan dua pasar, yaitu pasar modal, ya. Nanti ada yang namanya pasar modal, ada yang namanya pasar uang, ya. Pasar modal itu berada dalam pengawasan Menteri Keuangan, ya, melalui Bapepam, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Ada yang disebut dengan pasar uang, itu berada di bawah BI, ya, Bank Indonesia. Pada prinsipnya kedua bentuk pasar ini saling memiliki keterkaitan satu sama lain. Yang kedua, ya, terkait dengan bentuk-bentuk dari risiko pasar adalah specific market risk, yaitu suatu bentuk risiko yang hanya dialami secara khusus pada satu sektor, ya, atau sebagian bisnis saja tanpa bersifat menyeluruh, yang nggak memiliki dampak-dampak ke yang lainnya. Contohnya, pengumuman yang dikeluarkan oleh lembaga penilai, di mana lembaga penilai tersebut memiliki reputasi yang baik dan diakui oleh publik, bahwa mereka mengumumkan bahwa PT XYZ memiliki kinerja yang rendah dan memiliki utang yang besar, serta laporan yang dipublikasikan selama ini kepada publik itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Sehingga atas berita tersebut saham dan obligasi perusahaan tersebut langsung jatuh, ya, dan jatuhnya serta obligasi perusahaan tersebut tidak diikuti oleh perusahaan lain. Salah satu perusahaan di mana pihak manajemen dan komisaris perusahaan terlibat tindak kriminal yang luar biasa dan diekspos di berbagai media. Sehingga akibat dari opini publik tersebut terbentuk bahwa perusahaan tersebut tidak baik dan jelek di mata masyarakat. Produk yang dijual oleh perusahaan dianggap mengandung, misalnya contoh lagi, ya, bahan berbahaya atau bersifat haram, misalnya, ya. Contoh suatu produk makanan yang mengandung lemak babi misalnya. Secara Islam, makanan yang mengandung lemak babi itu kan haram hukumnya. Ketika hal itu diekspos oleh media massa baik secara cetak maupun elektronik, akan menyebabkan terjadinya penurunan drastis pada penjualan produk perusahaan yang berpengaruh terhadap penurunan laba perusahaan, ya. Jadi opini-opini publik itu sangat juga berpengaruh, ya, ke suatu perusahaan. Kemudian ada yang namanya pengertian dari pasar keuangan atau financial market. Mungkin setelah ini kita setelah sesi UTS akan lebih jelas, ya, dibahas terkait resiko di perbankan dan sebagainya. Adalah tempat di mana dilaksanakan berbagai aktivitas keuangan, baik dalam bentuk penjualan surat berharga yang dilakukan oleh pasar modal dan juga penjualan mata uang atau currency, seperti yang dilakukan di pasar uang.
ada yang disebut sebagai capital market dan money market itu saling berpengaruh dan dipengaruhi. Karena itu menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk selalu menjaga pasar ini berada dalam kondisi yang diharapkan. Kemudian ada yang disebut foreign exchange risk, bagian dari money market. Money market. Aktivitas perdagangan ini mengalami peningkatan yang signifikan di berbagai negara di dunia ya, terkait nilai tukar biasanya ya. Kemudian ada interest risk. Suku bunga adalah risiko yang dialami akibat dari perubahan suku bunga yang terjadi di pasaran yang mampu memberikan pengaruh bagi pendapatan perusahaan ya. Kemudian ada lagi commodity position risk, adalah risiko perubahan nilai komoditi, adalah suatu situasi dan kondisi di mana terjadi kerugian akibat perubahan harga barang komoditi di pasar yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, di mana kondisi ini akan semakin parah pada saat barang komoditi tersebut telah terikat kontrak dalam suatu kontrak perjanjian atau komoditi kontrak ya, serta informasi tersebut telah sampai ke pasar. Kemudian ada lagi yang namanya equity position risk. Ya, resiko perubahan kekayaan adalah suatu kondisi di mana kekayaan perusahaan akan mengalami perubahan dari biasanya, sehingga perubahan tersebut memberi dampak pada keuntungan perusahaan. Kemudian ada yang selanjutnya adalah politik risk. Ya, stabilitas politik adalah sesuatu yang sangat penting bagi suatu negara. Stabilitas politik itu menjanjikan terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Namun, jika pemimpin dan pihak terkait di suatu negara tidak mampu menciptakan iklim yang kondisif dalam bidang politik, maka artinya seluruh pemimpin aparatur negara tidak memiliki semangat kepemimpinan ya. Kalau politik risiko ini sangat berpengaruh kepada risiko perusahaan ya, terkait dengan nanti kalau misalnya ada politik-politik di Indonesia ini kan, misalnya gejolak politik menyebabkan investasi asing ke Indonesia itu kan takut bangkrut perusahaannya. Hal itu berdampak pada apa? Banyak investasi yang nggak mau, efeknya kepada keuntungan yang mengalami penurunan. Sehingga kita perlu meminimalisir terkait dengan politik. Kalau ada politik begitu, bagaimana perusahaan harus lakukan ya. Kemudian adalah faktor-faktor, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya global gejolak harga di pasar. Yang pertama itu adalah faktor fundamental ekonomi. Ya, misalnya ini, terjadinya peristiwa besar dalam ekonomi dan politik. Nah, ini berpengaruh ya. Kemudian adanya campur tangan finansial atau authorities ya. Ini kemudian yang ketiga, pertimbangan kekuatan atau permintaan dan penawaran pasar. Kemudian ada likuiditas pasar, ada suburnya kegiatan arbitrage ya, adalah prosedur pembelian produk di pasar secara simultan pada harga serendah mungkin dan menjualnya pada harga yang lebih tinggi guna memperoleh keuntungan. Dalam konteks forex, prosedur ini mungkin pada trader untuk mengambil keuntungan dari perbedaan mata uang asing dalam jangka waktu yang singkat. Kemudian ada equity position risk ya. Resiko perubahan kekayaan adalah suatu kondisi di mana kekayaan perusahaan, stock and share, mengalami perubahan dari biasanya, sehingga perubahan tersebut memberi dampak pada keuntungan dan kerugian perusahaan. Nah, politik risk itu sama dengan sesuatu yang sangat penting bagi suatu negara ya. Stabilitas politik itu menjadikan terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Namun jika pemimpin dan pihaknya terkait di suatu negara tidak mampu menciptakan iklim yang kondusif dalam bidang politik, maka artinya seluruh pemimpin dan tersebut tidak semangat untuk pemimpinannya ya. Oke, demikian untuk materi riset pasar, semoga bermanfaat. Saya